Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa kafa bihi ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang mulia ini, yaitu Sayyidul Ayyam, raja segala hari, hari raya bagi fakir miskin, haji bagi fakir miskin kaum muslimin rahimakumullah, sebagai pahala yang hadir pada hari Jumat. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kejahilan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan sebagaimana kita rasakan saat sekarang ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kami berwasiat kepada diri dan jamaah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan guru-guru kami, kemudian juga seluruh jamaah rahimakumullah. Di dalam sebuah ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kami membiarkan mereka mengucapkan kami beriman padahal mereka belum lulus dari ujian, belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka dari umat terdahulu untuk kami mengetahui siapa di antara mereka yang benar-benar beriman dan orang yang dusta keimanannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita dalam dua bentuk. Bentuk pertama adalah kebaikan-kebaikan, yaitu dengan berbentuk harta, kekayaan, kesehatan, kesuksesan. Jadi dengan itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan diberikan kekayaan kita semakin jauh dari Allah, lupa kepada Allah? Ketika diberikan kekayaan, apakah kita semakin sombong, semakin tidak, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak membayar yaitu zakat dan infak, dan juga tidak peduli kepada fakir miskin, maka itu adalah kita tidak lulus dari ujian harta. Begitu juga kesehatan, itu adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iltanim khamsan qabla khamsin." Jaga 5 sebelum datang 5. Di antaranya adalah yaitu jaga sehatmu sebelum sakit.
maka nanti ditanya oleh Allah, an syababihi fima afnah, masa mudanya, masa sehatnya kemana digunakan? Adakah dia sembahyang? Adakah dia puasa? Adakah dia beribadah? Maka itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila itu tidak bisa digunakan masa muda, masa sehatnya, maka Allah tahu bahwa imannya, dia mengatakan beriman, Islam itu adalah bohong. Hanya yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka hanya mengatakan beriman dengan mulutnya, tapi hatinya belum beriman. Karena iman itu ada 3 syarat. Yang pertama adalah qaulu bil lisan, mengucapkan dengan lidah kami beriman dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab, dengan rasul, dengan hari kiamat, dengan qada dan qadar, buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan lisan kita. Belum sempurna sebelum diikuti dengan rukun yang kedua, dengan hati. Apakah kita yakin dengan hati kepada Allah Subhanahu wa taala atau masih ragu? Berarti nilai keimanan kita itu belum sempurna. Yang ketiga adalah al-a'malu bil arkan, yaitu melaksanakan dengan anggota. Melaksanakan yaitu ibadah ritual seperti sembahyang. Apakah Allah kita sembahyang? Allah sempurna 5 waktu sehari semalam. Itulah sebagai yaitu ujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kesehatan kepada kita. An umuri bima afnah, kemana digunakan umurnya. Jadi tidak bisa bergerak kaki seorang hamba hari kiamat nanti sehingga ditanya 4 pertanyaan. Di antaranya adalah umur kemana digunakan, masa muda, masa sehat kemana digunakan. Kemudian ghinaka qabla faqrika, ketika kamu kaya ingat sebelum datang waktu miskin. Ketika kita kaya, gunakan untuk bersedekah, untuk berzakat, untuk menggunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka itulah sebagai cobaan. Terkadang timbul pertanyaan, Tengku, kenapa si fulan itu enggak sembahyang, enggak puasa, enggak pernah ke masjid, tapi rezekinya manjur, rezekinya mudah? Kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah suatu anggapan yang salah. Kenapa? Karena bentuk sebuah kebencian Allah kepada hamba adalah sanasta dari juhum min haitsu la ya'lamun. Kami biarkan mereka merajalela, sembahyang nak do, puasa nak do, tapi rezekinya mudah, keping banyak, sehat. Jadi itu diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah istidraj, yaitu akan diberikan nanti azab, ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menunggu, membiarkan mereka sehingga mereka tidak sadar. Inna kaidi matin, sungguh azab saya, kata Allah, sangat kuat. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, itulah di dalam kehidupan kita ini, kita gunakanlah umur kita ini, kesehatan kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harta kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu adalah ujian dari segi kesenangan. Apakah dengan kesenangan, dengan kesehatan, dengan kekayaan bisa kita gunakan tidak lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak, berarti seakan-akan Allah bilang iman kamu itu iman pangisuh, iman bohong, insyaallah. Jadi itu kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua,
Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kita, tanda dia sayang kepada kita. Bukan untuk diazabnya, tapi tanda dia sayang. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Apabila Allah sayang kepada seorang hamba, diberikan ujian. Ujian apa? Pertama di antaranya adalah walanabluwannakum bisyai'im minal khawf. Kami uji kamu dengan ketakutan. Dan takut itu, takut yaitu kesusahan, takut kemiskinan, takut tidak dapat peluang, takut tidak kaya, takut tidak punya harta. Itu adalah ketakutan-ketakutan kita itu adalah tanda Allah sayang kepada kita, ujinya. Wal kemiskinan. Kemiskinan yang menyeluruh kaum muslimin rahimakumullah. Lapangan kerja diputus, banyak yang di PHK, yang diberhentikan dari pabrik, yang diberhentikan dari perusahaan. Pada saat yaitu pandemi COVID-19 ini kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ini dalam ujian ini, apakah kita sabar? Tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar, tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwal, dan sedikit harta, berusaha, bekerja, kadang-kadang lidah gitu, banting tulang, kuras keringat, namun ada sanang-sanang juga. Itu diuji Allah kepada orang-orang yang beriman. Apakah dengan ujian sedikit harta itu bisa dia tidak takut kepada Allah? Bisa dia lalai dengan mencari harta, lalai mencari kepiang, sehingga sembahyang tinggal, ibadat tinggal, berzikir tinggal. Jadi itu adalah tanda sayang Allah kalau kita bisa yaitu sabar di dalam ujian tersebut. Kemudian juga sakit. Jadi sakit itu adalah pengampunan dosa. Tidaklah seseorang kena duri di jalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya syukuhu, yang mengenakan diri seseorang itu, illa kaffarallahu anhu, melainkan diampuni dosanya oleh Allah. Semakin lama diberi Allah kepada kita sakit, semakin banyak pengampunan itu, Bapak rahimakumullah. Maka apabila kita sakit, jangan kita berputus asa, jangan kita bersedih, karena itu adalah ujian tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat Nabi Ayub alaihissalam, bagaimana sakit yang ditimpakan kepadanya, kaum muslimin rahimakumullah, sehingga Nabi Ayub hanya tinggal hatinya saja, yang lain itu habis kena penyakit, kaum muslimin rahimakumullah. Sabar Nabi Ayub tetap di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam waktu kita sakit itu perbaik sangka kepada Allah. Kalau nak bisa kita semayang dagak, semayang duduk. Nak bisa duduk tidur. Bukan dengan sakit itu kita nak dolai wajib semayang. Nabi SAW ketika dia sakit, dia menjadi imam dan tidak pernah tinggal salat jamaah hanya waktu sakit Nabi SAW sekalipun. Ini menjadi imam duduk jamaah badi tagak. Jadi begitulah kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW itu dalam keadaan sakit pun tetap dia salat kaum muslimin berjamaah. Begitulah yaitu tingkat keimanannya Rasulullah SAW. Maka dalam hal ini cobaan-cobaan itu adalah menguji keimanan kita kepada Allah. Tanda Allah cinta kepada kita, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kefakiran, diuji dengan sakit, diuji dengan musibah. Musibah itu ada kalanya banjir,
ada kalanya gempa bumi, angin topan, dan juga yaitu penyakit-penyakit yang sampai saat ini belum tahu apa dan bagaimana mengobati dari virus yang sedang diuji Allah Subhanahu wa taala ini. Sebabnya adalah karena kita jauh dari Allah, karena kita lupa kepada Allah, karena kita lalai dari mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang punya jabatan lalai dengan jabatannya, yang punya harta lalai dengan hartanya, yang punya anak lalai dengan anaknya. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka Allah menyampaikan dalam ayat tadi, apakah manusia mengira bahwa kami biarkan mereka mengatakan beriman dengan mulut mereka, padahal mereka belum kami uji dengan cobaan. Walanabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Akan kami uji kamu dengan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan sebagai ujian. Jadi ujian itu bukan yaitu yang jelek-jelek saja, yang baik pun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan, kesuksesan, harta, kekayaan, jabatan, itulah adalah ujian. Apakah kita lolos dengan hal tersebut? Kenapa? Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan terhadap apa dia pimpin di hari kiamat. Seorang presiden memimpin negara akan dipertanyakan. Seorang menteri, seorang paling kecil adalah yaitu kepala rumah tangga, ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu tentang anaknya. Apakah anaknya ada disuruh sembahyang, ada disuruh puasa, ada disuruh diajarkan Al-Quran, ada disuruh mengaji, Bapak rahimahullah. Tapi enggak pernah Allah tanya nanti mau enggak anak pulen ada tamat sekolah, mau enggak anak pulen ada yaitu tamat kuliah, nak ada pertanyaan. Tetapi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, yaitu tentang anak kita yang diberikan kepada kita kewajiban sebagai yaitu ujian kepada kita. Apakah anak itu salat kita perintahkan ketika umur 7 tahun. Muru auladakum bis shalah idza balagha sab'a sinin. Ajak anakmu itu. Jadi perintah 7 tahun itu, biasakan anak kita itu untuk salat ketika umur 7 tahun. Kita bawa ke masjid sekali-kali. Maka Rasulullah SAW membiasakan Hasan Husain semenjak umur 7 tahun. Ketika salat di masjid, Nabi menjadi imam. Ketika sujud, lama Nabi sujud sampai 10 menit. Begitu sabarnya para sahabat. Ketika itu naik di atas bahu Nabi itu 2 orang cucunya Hasan Husain. Sebelah kiri Hasan, sebelah kanan Husain. Begitu Nabi sujud, tak ada bisa bangkit. Balik. Diletaknya seorang. Kemudian habis itu barulah nyon bangkit ke muslimin rahimakumullah. Begitu salam, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, apa kami mengira kamu sudah wafat karena lama kali yaitu sujud?" Apa kata Nabi? Tadi naik di bahu kanan saya Hasan, di bahu kiri saya Husain, maka saya susah untuk bangkit sehingga saya taruh satu persatu. Jadi begitulah Rasulullah mendidik cucunya, mendidik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pukul anak kita itu karena enggak salat berumur 10 tahun. Pernah kita lebih anak kita ada mau sembahyang, Bapak rahimakumullah. Kadang kita terbalik. Begitu anak ada mau sekolah dibangi. Jadi ketika ada mau sembahyang, ada mau mengaji, maka ada panah kita kadang membangi. Apalagi zaman kini ko zaman HP, Bapak rahimakumullah. Anak-anak dari umur 7 tahun alah game online, alah mencari YouTube, alah sibuk kaum muslimin rahimakumullah dengan mainan-mainan. Itu harus kita jaga, Bapak rahimakumullah, supaya anak kita
bagaimana tamat SD sudah bisa dia yaitu hafal 1 juz Al-Quran. Itu targetnya Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian alah pandai mengaji kitab-kitab masailah. Kalau kita zaman dulu, bantang kita mengaji Al-Quran, alah diajarkan oleh guru kita sampai mengaji masailah. Alah tahu kita ba'a sumayang, ba'a wudu, ba'a cuci. Jadi itu adalah harus kita ikuti cara-cara orang zaman dulu mengajarkan kepada kita Bapak rahimahullah. Jadi kalau ada tuan-tuanku, usah mengaji saja diajar juga perukunan, diajar kitab-kitab ketek itu zaman. Jadi itu sebagai dasar. Nanti apabila nyolah taman SD, alah tahu nyoba sumayang, alah tahu nyoba wudu, alah tahu nyoba yaitu beribadah. Begitu taman SD adalah yaitu sebagai generasi kita untuk melanjutkan ke pesantren kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga anak kita itu menjadi anak yang soleh, menjadi aset dunia akhirat. Ketika meninggal kita nanti, dia membacakan Al-Quran 1 huruf 30 kebaikan mengalir kepada orang tuanya. Orang tuanya yang mengajarkan. Nak bisa ke pesantren, kita didik, kita andik kepada tuan-tuanku, sampai inyo bisa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban mendidik anak laki-laki yaitu sampai balik, mendidik anak perempuan sampai dia menikah. Itu wajib bagi kita. Setelah umur 15 tahun kateh, indak juanya mau, indak juanya patuh, berarti kita sudah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Inilah sebagai khutbah yang singkat dari saya untuk bagaimana kita bisa lolos dari ujian Allah Subhanahu wa taala, baik itu kebaikan-kebaikan kekayaan harta dan jabatan ataupun juga ujian yang berbentuk musibah, sakit, kemiskinan dan juga ujian anak yang diberikan Allah kepada kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa yaitu menjadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa kafa bihi ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم رب هب لنا من الصالحين رب هب لنا من الصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ولذكر الله أكبر